Sejumlah informasi viral terjadi di berbagai daerah di tanah air. Di Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, warga digegerkan dengan teror penampakan pocong sejak 6 Juli lalu. Sementara di Batu Raden, Banyumas, 10 orang turis asal Belgia yang tengah berlibur bekerja sebagai kuli bergotong royong bersama warga merenovasi bangunan PAUD. Mengayak pasir hingga memplester tembok. Inilah yang dilakukan 10 orang warga negara asal Belgia di desa Karangsalam, Kecamatan Batu Raden, Banyumas, Jawa Tengah. Warga Belgia yang tengah berlibur di kawasan Batu Raden ini menyempatkan diri untuk membantu warga sekitar merenovasi bangunan PAUD. Menurut mereka, warga Indonesia sangat bersahabat dan ramah, sehingga mereka merasa nyaman karena disambut dengan baik. And the people are so welcoming. They want to talk to us, they want to speak to us, they want to know about us, and it's lovely. And it's a pity that we can't talk to them because they don't speak English. Kegiatan nguli ini hanya dilakukan oleh para remaja itu saat akhir pekan. Sementara pada hari-hari lain, mereka menghabiskan waktu dengan berwisata ke sejumlah tempat di sekitar wilayah Banyumas maupun di luar Banyumas. Sementara di Rembang, Jawa Tengah, warga desa Keranggan digegerkan dengan penampakan pocong di sekitar kebun dan pekarangan milik warga. Seketika warga yang melihat penampakan hantu pocong langsung melakukan pengejaran. Warga menyebut penampakan hantu pocong baru terjadi pertama kali di desanya dan muncul sejak 4 hari terakhir. Warga menduga penampakan hantu pocong merupakan ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Mendapat laporan terkait teror penampakan hantu pocong, pihak kepolisian dari Polsek Lasem langsung melaksanakan patroli keliling. Berdasarkan hasil identifikasi di 2 lokasi kejadian, polisi memastikan video viral penampakan hantu pocong adalah hoax alias tidak benar karena tidak identik dengan lokasi yang berada di 2 desa. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak perlu panik karena kepanikan yang berlebihan dikhawatirkan memicu para pelaku kejahatan berbuat tindak pidana. Tim Liputan CNN Indonesia. 4 orang pingsan dan pagar kelurahan jebol saat seorang pengusaha batik di kota Pekalongan, Jawa Tengah menyebarkan uang 35 juta rupiah dalam acara syukuran. Sementara itu seorang selebgram asal Semarang menjadi korban percobaan perampokan di rumahnya sendiri. Belakangan terungkap pelaku percobaan perampokan tak lain adalah tetangga sebelah rumah korban. Sebuah video pengusaha batik di Pekalongan, Jawa Tengah menyebar uang sebanyak 35 juta menjadi viral di media sosial. Ia menyebarkan uang untuk acara syukuran. Acara digelar di depan rumah yang berseberangan dengan kantor kelurahan. Pihak kelurahan sudah meminta acara dibatalkan karena rawan kerumunan massa, namun acara tetap berlangsung. Akibatnya, sejumlah warga pingsan karena berdesak-desakan dan dinding pagar jebol. Pengusaha batik pun mengaku siap bertanggung jawab atas musibah itu. Saya bertanggung jawab penuh untuk ini tadi yang luka sudah kita lunasi sudah semuanya. Ada berapa anak, Pak? 3 orang. Pihak kepolisian terpaksa menghentikan acara karena adanya korban berjatuhan. Pada saat pelaksanaan tadi mulai ricuh, akhirnya kita hentikan karena ada beberapa korban yang pingsan dan akhirnya kita bawa ke puskesmas. Pihak penyelenggara pun dimintai keterangan dan kasusnya akan dilimpahkan ke Satreskrim Polres Kota Pekalongan. Seorang selebgram asal Semarang, Michael Randy, menjadi korban percobaan perampokan di rumahnya sendiri. Peristiwa ini pun langsung viral di media sosial lantaran pelaku percobaan perampokan tak lain adalah tetangga sebelah rumah korban. Peristiwa percobaan perampokan yang dialami Randy terjadi pada Minggu subuh. Saat itu listrik rumahnya tiba-tiba padam dan ketika akan memeriksa meteran listrik, Randy dihampiri oleh seorang pria yang menggunakan penutup wajah dan langsung menyekap dan mencekik lehernya dari belakang
sambil mengalungkan senjata tajam. Sama mau nyekap istri. Nah, berarti kan bisa jadi kemungkinan anak atau si Clayton cucu atau gimana saya nggak tahu. Dia punya rencana apa saya nggak tahu. Aparat kepolisian bersama satpam dan warga berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di kolong mobil milik warga sekitar. Motif pelaku adalah ekonomi. Ia mencoba untuk mengambil uang dan sejumlah harta milik Randy. Karena kebutuhan ekonomi sehingga tersangkanya memang sudah dari jauh merencanakan untuk melakukan pencurian. Karena tadi saya lihat juga ada beberapa alat yang dibawa seperti senjata tajam dan juga lakban yang memang sudah disiapkan untuk menyandra korban apabila korban itu mungkin berteriak dan sebagainya. Kasus ini sedang didalami aparat Polrestabes Semarang. Tim Liputan CNN Indonesia.